Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Ayam pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, anak bagi kita berdoa beragama dan Kristen masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin buka masker ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anggia. Kabarnya apa Anggia? Sakit. Satu lagi siapa? Maudi Damayanti. Kabarnya? Belum ada. Ya, kita doakan yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Untuk ya motivasi kalian sekarang kita biar semangat dulu ya. Ya, kita tepuk semangat ya, dengarkan dan perhatikan. Tepuk semangat. Semangat. Ya, ulangi. Silakan saya lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Udah, kelihatan semangat ya. Udah sarapan semua? Ya. Alhamdulillah. Ya. Pelajaran sebelumnya ya, masih ingat? Masih ingat. Siapa yang masih ingat? Ya. Struktur dan kebahasaan. Ya. Apa strukturnya? Ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Ya. Temanmu sudah mengatakan strukturnya. Yang pertama, orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Ya. Yang kedua, apa strukturnya? Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Berisi apa rangkaian peristiwa? Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Ya, adanya peristiwa tak terduga. Unsur yang ketiga, struktur yang ketiga. Siapa yang bisa? Ya. Komplikasi. Komplikasi yaitu apa? Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke resolusi. Ya. Betul ya. Struktur yang keempat? Ya, tunggu sebentar. Ya, silakan. Resolusi. Solusi untuk masalah atau tantangan dicapai hasil cara pengarang mengakhiri cerita. Ya. Ya. Pertemuan kemarin yaitu tentang struktur ya. Kalian masih ingat, alhamdulillah. Untuk selanjutnya ya, adik kita hari ini adalah ya. Kita masih rangkaian menulis cerpen ya. Adik kita hari ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikatornya ada 2, 4, 6.1 membuat kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Yang kedua 4.6.2 membuat cerita pendek berdasarkan kerangka karangan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Fokus pertemuan kita pada kali ini yaitu 4.6.1 yaitu membuat kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Ya. Ada yang pernah menulis cerita pendek?
Siapa yang pernah menulis cerita pendek? Belum pernah? Sudah pernah? Ya, bagaimana pengalamanmu ketika menulis cerita pendek? Saya harus berpikir kreatif kalau mau nulis, harus berpikir kreatif. Coba yang jelas, Neng, ulangi. Kalau mau nulis cerita pendek pikirannya harus kreatif biar ceritanya bagus. Ya, bagus ya. Temanmu sudah pernah menulis cerita pendek. Apakah sudah dipublikasikan? Sudah ada. Di mana? Kalau itu di buku bersama gitu sih. Ya. Ada. Ya. Bagus ya. Yang lain ada? Adakah yang pernah menulis cerita pendek? Belum ada. Nah, kira-kira manfaat menulis cerita pendek itu apa ya? Manfaat menulis cerita pendek. Ada yang tahu? Manfaat menulis cerita pendek? Ya, silakan. Kita menjadi berpikir kreatif. Ya, satu berpikir kreatif, betul ya. Yang lain? Ya, silakan. Mengungkapkan isi pikiran. Mengungkapkan pikiran atau perasaan, bisa ya, betul. Yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan. Menambah pengetahuan. Bisa menambah pengetahuan ketika kalian menulis ya. Bisa menambah pengetahuan, kosakata lebih banyak ya. Yang lain? Adakah yang lain? Ya, silakan. Mengembangkan imajinasi. Betul ya, mengembangkan imajinasi ya. Lanjut. Dapat menyampaikan suatu pesan kepada pembaca. Ya, bagus ya. Menyampaikan pesan kepada pembaca ya, semuanya benar ya. Nah, itu adalah manfaat-manfaatnya. Ya. Sekarang kita lihat ya. Ketika kalian nanti menulis cerpen ya, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Pertama, menentukan tema. Ya. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Bahan ini didapat dari mana? Bisa dari khayalan, bisa dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Ya. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Yang kelima, memberi judul. Nah, kita hari ini hanya sampai langkah ke berapa berarti? Sampai langkah ke 3 karena membuat kerangka karangan. Ya, sebelum kalian membuat kerangka karangan, kita simak dulu ya pembacaan cerpen Langit Jingga Ibu karya Ayesa Kamila. Ayesa Kamila adalah pelajar ya yang juara ketiga lomba menulis cerpen pada tahun 2015. Kita lihat bersama. Cerpen ini juara 3 terbaik lomba menulis cerita remaja tahun 2015. Dibacakan oleh Halimah Ros. Rinai hujan tersingkap. Gerimis minggir mengucap permisi. Awan-awan hitam bergerak, berarah meninggalkan kampung. Dalam kehenikan, aku mengangkat tempat pensil putihku yang sudah coklat, memperlihatkan bagian resletingnya yang rusak. Ibu tersenyum kecut. Belum bisa sayang. Uang yang kita punya habis untuk biaya sekolahmu dan adikmu. Lagi pula, kemarin kan kamu sudah dibeli tas baru. Ujar beliau mengantar beberapa kue petang. Nampan besar yang biasa digunakan ibu untuk menjajakan kue. Tapi teman-teman Rizka banyak yang sering gonta-ganti tempat pensil. Lagi pula wajar dong, Rizka minta belikan lagi tempat pensil. Yang satu ini rusak resletingnya. Belas kesal menunjukkan resleting tempat pensil. Nanti ya, sekarang pakailah dulu tempat pensil yang ini. Kalau ada uang, akan langsung dibelikan. Kata ibu menatap. Aku mendesak kesal, berbalik arah, lalu masuk ke kamar guruku dan adikku.
Namaku Rizka Alfani dan aku punya keluarga yang begitu miskin. Loh, masih belum diganti, Riz? Tanya Kiran, memiringkan kepalanya menatap tempat pensilku. Kamu belum bilang kepada ibumu? Oh, sudah kok. Jawabku buru-buru. Katanya besok mau dibeli. Aku sudah bisa dibelikan yang gambar Hello Kitty loh. Dan tampaknya ada 2. Keren banget deh. Tambahku berbohong, berusaha kelihatan ceria. Wah, iya kah? Nanti aku juga mau deh yang seperti itu. Kiran tampak berpikir. Aku tertawa kecil, buru-buru mengalihkan topik pembicaraan sebelum Kiran membahas lebih banyak lagi. Gara-gara itu, aku terpaksa harus berbohong kepada Kiran. Kenapa sih ibu sebegitu pelitnya sampai membelikan buah pensil saja tidak bisa? Namaku Rizka Alfani dan aku adalah sang pemakai topeng. Aku melangkah lantai memasuki pekarangan rumah. Kutendang 1-2 kerikil yang menghalangi, membuat batu itu terlontar-lontar kecil, lantas terjatuh di selokan kering. Baru pulang, Nak. Suara khas ibu menyapaku dari pintu depan. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk sekadarnya lalu masuk rumah. Kulempar tasku ke atas kursi, lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika keluar kamar mandi, kulihat ibu sedang berdiri di teras, bersandar pada salah satu tiang. Tatapannya lurus ke atas, sama sekali tak bergerak. Aku mengikuti arah pandangannya. Langit di luar jingga kemerahan. Sinar mataharinya tidak menyengat seperti saat siang hari. Malah sebaliknya, seperti menenteramkan perasaan. Awan-awan tipis bergerak perlahan melintasi semburat itu. Langit sesaat tidak berwarna biru, melainkan jingga. Tampak sekilas seperti emas. Ibu terus berdiri di situ, terdiam sampai perlahan langit menggelap. Matahari tenggelam di antara tumpukan awan dan lenyap di balik bangunan batu. Ibu berbalik, lalu tersenyum melihatku sedang memperhatikan dia. Indah langitnya ya, ujar ibu, tersenyum sekilas dan terus berbelok ke kanan. Aku mengernyit. Untuk apa ibu menonton langit? Tidak berguna. Aku tidak suka hal-hal aneh, dan aku tidak mau tahu tentang itu. Namaku Rizka Alfani dan aku tak suka ketika ibu mulai menonton langit hingga kemerahan yang tak berarti apa. Ini lagi. Aku berdecak kesal ketika lagi-lagi ibu menurunkan sepiring nasi dengan tempe padaku. Rasanya aku sudah ribuan kali menjumpai lapinya. Iya, akhir-akhir ini pembeli kue di pasar agak menurun, Riz. Pesanan kue dari ibu-ibu kampung juga tidak begitu banyak. Ibu mengusap tangannya yang basah dengan handuk. Kalau ada rezeki, nanti ibu buatkan makanan yang enak. Tambahnya sembari duduk di sebelahku dan adikku, Laila, kelas 2 SD. Memang selama ini ibulah yang bekerja menafkahi kami setelah ayah meninggal 3 tahun yang lalu. Dari kemarin jawabannya kalau ada rezeki terus suka bosan. Sandra. Rizka, bukannya kemarin ibu sudah memberikan tas baru, seperti yang kamu minta.
Banyaklah berdoa agar kita diberi rezeki yang banyak dan ibu bisa belikan kalian perlengkapan sekolah, makanan yang enak, dan semua permintaan kalian. Balas ibu mengernyitkan alisnya. Rizka sudah berdoa, tidak pernah dikabulkan. Mendorong keras kursi meja makan agar aku bisa berdiri. Aku berjalan masuk ke kamar, membanting diri. Menangis dalam serat-serat kain bantal yang basah. Berharap aku bisa tertelan dalam kapas ranjang kecil di rumah kecilku ini. Namaku Rizka Alfani dan aku sungguh ingin menghilang dari dunia ini. Sudah pukul 5 lewat dan ibu belum pulang juga. Kuketukkan jemariku ke atas meja kayu tempat kami makan bersama selama ini. Adikku duduk di depanku, menatapku penuh tanda tanya dan khawatir. Sayangnya, aku tidak mahir menenangkannya. Biasanya, ibu yang selalu menemani Laira kalau dia sedang sepi. Aku memang kakak yang payah. Lagi pula, bagaimana mau menenangkannya jika aku sendiri juga dalam keadaan kalut? Berkali-kali aku keluar masuk rumah, mengintip dari teras, berharap melihat sosok ayahnya sedang berjalan di jalan setapak perkampungan ini. Tapi ibu tak kunjung datang. Menjelang maghrib, aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suruh Laira untuk menjaga rumah, mengunci pintu dan memakan makanan yang sudah disiapkan. Aku buru-buru melangkah keluar, mengikuti jalan arah biasa ibu pergi ke pasar. Menelusuri setiap gang, menanyai pelanggan-pelanggan ibu yang suka memesan kue. Nihil. Kulanjutkan pencarianku ke pasar. Ibu tidak ada di kios. Kata ibu-ibu yang punya kios di sebelahnya, ibu sudah pulang dari tadi. Tidak tahu kemana. Setengah menangis putus asa, kuputari pasar itu. Mungkin ibu sedang membeli sesuatu. Nihil, kali ini aku benar-benar panik. Aku berlari menuju arah jalan pulang, kembali menanyai setiap orang di jalanan, apakah ada yang melihat ibu-ibu membawa tangkap kue. Mereka menjawab sama, tidak. Aku mendengar sedikit nada kasihan berselip dalam nada bicara mereka. Tentu saja, kondisiku sekarang sudah mulai menangis. Tapi jawaban dari orang-orang itu tak cukup membantu. Kususuri lagi jalan berbatu-batu itu, terpisah kecil, menatap jalanan dengan melangsa. Tiba-tiba sebuah sinar jingga menerpa wajah. Aku menoleh kaget, memandang-mandang. Langit sempurna keemasan. Antara warna jingga, kemerahan, dan kuning. Berpadu indah. Ditemani awan-awan putih yang melenggok lembut di angkasa. Aku tertegun melihatnya. Larik cahaya itu menyapa wajahku, dan seketika air mataku mengering perlahan. Sesuatu yang hangat menyentuh hatiku. Jauh di lubuk hatiku, sesuatu yang nyaman. Ini momen kesukaan ibu. Apakah ibu, entah di mana ibu sekarang, juga ikut menyaksikan momen ini? Perlahan semangatku bangkit kembali. Aku harus menemukan ibu apapun yang terjadi. Kembali kutanyai setiap orang yang melintas. Selang beberapa menit aku menemukan jawaban. Seseorang
melihat beliau berjalan ke lokasi bersama. Aku berlari begitu mendengar jawaban itu. Tentunya setelah berterima kasih. Berlari, tidak berhenti barang sejenak. Berlari menuju lokasi yang disebutkan orang tadi. Di pikiranku hanya satu, ibu. Langit menggelap, angin malam mulai datang. Beberapa musola mulai melantunkan azan maghrib dengan syahdu. Area gelap kerikil pasar malam mulai terlihat oleh. Aku tidak membelankan langkah, walaupun ulu hatiku mulai terasa sakit. Begitu sampai, ku cari sosok itu. Ku terobos segerombol anak-anak yang menjerit-jerit senang menunjuk pengemudi putih. Aku berlari melewati sekelompok remaja yang sedang bercanda tertawa. Aku menyelip di antara dagangan para penjual. Mataku jeli menyapu seluruh orang yang ada di situ. Kue. Aku menoleh cepat. Kudapati seorang ibu-ibu parubaya sedang duduk di emperan trotoar, menjajakan kue di atas tapak lewat. Suaranya makin lama, makin parah. Kulihat kue di atas tampahnya. Tampah itu masih terisi setengah. Wajah wanita itu lelah, tapi dia tak henti-hentinya berteriak pada pengunjung yang lalu lalang. Lututku lemas mendekati, gentar melihatnya berjuang. Dadaku bergemuruh, rasanya seperti dipanah berkali-kali. Bulir kristal dengan cepat membuat pandanganku kabur. Dengan sisa energi, ku teriakkan namanya, membuatnya menoleh dan mendekatiku. Namaku Rizka Alfani dan aku menemukan. Panas, dahinya panas, berkeringat. Kuculupkan lagi handuk kecil ke baskom air dingin. Kuperas dengan kencang-kencang karena isapanku masih belum berhenti. Lalu kutaruh dengan lembut di atas lehernya. Rizka, aku mendongak. Ya Bu, kamu ingat saat kamu masih kecil? Ibu tersenyum kecil. Ibu harus selalu menyanyikanmu lagu pengantar tidur, barulah kamu akan tertidur. Kamu masih ingatkah lagunya? Tanya beliau menatapku lembut. Aku terdiam. Aku lupa. Rindai-rindai hujan tersikat, gerimis minggir mengucap permisi. Ibu mulai bersenandung. Dan simpul itu bekerja, tersambung dengan sesuatu dari masa lalu, sesuatu dari masa kecilku. Aku mengingatnya setiap baiknya, setiap momen ketika aku merengek meminta dinyanyikan lagu itu, setiap momen ketika kepala kecilku ikut mengangguk mengikuti irama lagunya. Lagu sederhana, lagu yang pendek tapi sekaligus lagu yang berarti. Awan-awan hitam bergerak, berharap meninggalkan. Aku mengikuti pelan. Ibu tersenyum mengangguk.
Dalam keheningan aku menatap sinar jingga kemerahkan. Aku mulai terisak lagi. Aku sungguh merindukannya. Ingatkah Rizka, saat kamu masih kecil, kita menyanyikan lagu itu bersama saat matahari akan terbenam, saat langit sempurna berwarna jingga kemerahan. Momen keindahan yang memberi keindahan. Kamu duduk di pangkuan ibu, ikut bersenandung mendengar irama. Ibu ingin sekali bisa seperti itu lagi. Sayang, ibu lihat sepertinya sekarang kamu sudah tidak tertarik lagi. Ujar ibu. Aku menggeleng. Tidak, ibu. Maafkan Rizka. Rizka mau seperti itu lagi. Rizka sayang ibu. Aku sempurna menangis. Maaf, ibu tidak selalu bisa mencukupi segala kebutuhan Rizka dan adik lain. Tapi ibu berjanji akan terus berusaha demi kalian. Tidak, bukan ibu, tapi kita. Aku akan selalu membantu ibu mulai sekarang. Aku mengharap pelukanku pada ibu. Menyusul roda hidup baru yang bahagia selamanya. Ya. Ya. Bagaimana ceritanya? Bagus? Waduh, mengharukan sekali ya. Nah, ketika kalian melihat tadi, ya, berarti kalau kalian sampai ikut sedih, berarti ceritanya bagus ya. Ayesa Kamila, dia pintar, pandai mendeskripsikan bagaimana situasi, keadaan saat dia, si tokoh, ya, si tokoh, bagaimana si tokohnya? Dia meminta tempat pensil, ya. Ya. Menurut kalian bagaimana cara menulis cerpen? Ya. Bagaimana cara menulis cerpen? Untuk yang pernah menulis, coba Ibu ingin tanya, bagaimana cara menulis cerpen? Menentukan tema. Ya, Terus, menentukan tema. Membuat tokoh, menentukan judul, terus Menulis, ya itu pengalamannya ya. Pengalaman ketika temanmu, bagus ya, temannya sudah ada yang bisa menulis. Nah, kita lihat bagaimana cara menulis cerpen. Nah, yang pertama langkahnya tema dulu, ya. Tema dulu. Apa itu tema? Masih ingat tema? Kemarin di unsur-unsur sudah pernah ya kita menganalisis. Ya, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar dari cerita diperoleh dari pengamanan objek sehari-hari, pengamaian pribadi ke hayalan. Hayalan. Bisa diperjelas oleh yang lain? Silakan yang mau memperjelas. Tadi tema apa? Ya, silakan. Tadi, ya, silakan. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Ya, sesuatu yang menjadi dasar cerita. Jadi cerita dari awal hingga akhir itulah ya dasarnya. Misalnya tema persahabatan. Kemudian tema apa lagi? Kasih sayang, boleh. Pertengkaran bisa. Yang lain? Ya. Ya, didapat dari apa tema? Imajinasi, kemudian? Khayalan ide yang ada di sesuatu. Ya,
Khayalan, ya. Lanjut. Diperoleh dari apa lagi? Pengamatan objek sehari-hari. Pengamatan objek bisa, ya. Artinya pengalaman orang lain yang pernah dia lihat. Tadi apa? Kamu mengatakan apa? Pengalaman diri sendiri atau orang lain. Ya, pengalaman diri sendiri, ya. Seperti tadi, contohnya nih, Rizka, apakah dia pengalaman sendiri? Apakah pengalaman orang lain? Yang penting bisa mendeskripsikan cerita tersebut. Setelah tema, apa yang kedua? Mengumpulkan bahan. Nah, tadi, ya, bahan-bahan ini didapat dari tadi, ya. Misalnya apa tadi? Pengalaman orang lain, pengamatan, atau khayalan. Semua dijadikan satu, bisa? Bisa tidak? Bisa. Ataukah misalnya hanya dari pengamatan saja, apakah bisa? Bisa, ya. Ataukah hanya khayalan, bisa? Sangat bisa. Lanjut yang ketiga, barulah membuat kerangka karangan, ya. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Yang kelima, memberi judul. Nah, kita sampai yang ketiga, membuat kerangka karangan. Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita membuat kerangka karangan? Kalau yang tadi kan cerita cerpennya sudah utuh, ya, dari awal hingga akhir sudah selesai, ya. Nah, tetapi karena kita hanya membahas sampai membuat kerangka cerpen, maka nah kita lihat dulu apa yang harus diperhatikan dalam menulis cerpen tersebut, ya. Unsur-unsur intrinsik, ya, yaitu 1 tema, 2 amanat. Apa itu amanat? Ya. Apa itu amanat? Pesan dari kisah tersebut. Pesan dari kisah tersebut. Kemudian yang ketiga, latar. Latarnya kira-kira apa saja, ya? Ya, silakan, ya. Latar waktu, Latar waktu, ya, lanjut. Latar tempat. Boleh, ya, betul. Latar tepat. suasana, Latar suasana. Bisa diulang latar apa saja? Latar tempat, waktu, suasana. Ya. Waktu, tempat, suasana, ya, betul. Ya, lanjut. Jangan lupa kita harus ada tokoh. Apa itu tokoh? Maksudnya apa tuh tokoh? pemeran-pemeran yang ada di dalam cerita. Ya, betul, ya. Pemeran yang ada dalam cerita tersebut. Jangan lupa setelah dari tokoh harus dilengkapi dengan karakternya. Contohnya bagaimana kira-kira nih? Tokoh dan karakter, siapa yang bisa memberi contoh? Ya, silakan. Tokoh protagonis, tokoh yang memiliki sifat baik. Ya, tokoh protagonis bersifat baik. Yang lain? Ada yang mau memberikan contoh? Sebentar, silakan. Tokoh antagonis, pemeran jahat. Tokoh antagonis pemeran jahat. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, satu lagi tokoh penengah jika ada, ya. Tokoh penengah. Ya. Sekarang Ibu ingin contoh dari kalian, misalnya tokohnya dan karakternya. Silakan. Kamu buat kalimat yang berkaitan dengan tokoh dan karakter atau watak tokoh tersebut. Silakan. Ada yang bisa mencontohkan? Ya. Ada yang bisa mencontohkan tokoh dan karakternya? Kira-kira ada yang bisa mencontohkan? Ya. Rizka adalah orang yang penyayang, ramah, dan bijak. Ya, Rizka penyayang, ramah, dan bijak. Apakah benar? Ya, betul, ya. Ya, lanjut sudut pandangnya. Kalau tadi sudut pandangnya orang keberapa? Orang ketiga. Mengapa orang ketiga? Ya, karena Menggunakan nama tokoh. ya, siapa tokohnya tadi? Rizka. Rizka, betul, ya. Lanjut. Nah, alur ini ada alur jenis, ada alur tahapan. Kalau jenis berarti ya alur maju, alur mundur gitu, ya, atau alur campuran. Tapi kalau tahapan berkaitan dengan struktur, ya. Kita lanjut ke bagian B, yaitu strukturnya. Jadi alur ini dari segi jenis ada yang tahapan. Kalau tahapan baru struktur, ya. Sekarang kita bicara tentang struktur karena kerangka itu berkaitan dengan struktur cerpen. Yang pertama, orientasi, ya. Kita pernah belajar, ya, orientasi. Apa itu orientasi? Ya, siapa yang mau bicara orientasi? Masih ingat pada pembahasan struktur minggu lalu? Ya, silakan. Orientasi kayak pengenalan suatu peristiwa, pengenalan tokoh maupun pengenalan suasana. Ya, pengenalan waktu, tokoh, ya, peristiwa atau suasana.
di awal ya, di awal cerita. Lanjut yang kedua, rangkaian peristiwa. Ya, rangkaian peristiwa. Ada yang bisa menjelaskan? Ini sudah minggu lalu, ya. Ya, struktur sudah pernah dibahas. Serangkaian peristiwa itu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Ya, betul ya. Dalam peristiwa-peristiwa ada peristiwa yang tak terduga. Nanti di sini ada timbulnya masalah, ya. Yang selanjutnya yang ketiga komplikasi, yaitu apa komplikasi? Ya, Cerita mulai berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. komplikasi. Cerita mulai berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Ya, apakah benar? Komplikasi itu cerita mulai menimbulkan konflik yang mempengaruhi tokoh dan latar. Ya, konfliknya meningkat, ya. Jadi ada konflik yang meningkat setelah di rangkaian peristiwa ada peristiwa yang tak terduga. Lalu pada bagian komplikasi masalah tersebut memuncak, gitu ya. Nah, akhirnya resolusi. Apa itu resolusi? Ya, silakan. Itu penyelesaian masalahnya. Ya, penyelesaian masalah. Jadi masalah yang telah diungkapkan dalam rangkaian peristiwa dan konflik sudah meningkat, akhirnya resolusi. Masalah bagaimana cerita tersebut bisa diselesaikan terdapat dalam resolusi. Ya, adakah pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Hari ini ya kita akan membuat kerangka karangan. Silakan menghadap kelompoknya. Kalian akan mengisi LKPD secara berkelompok. Menghadap ke kelompoknya. Menghadap ke kelompoknya. Kelompok 1, ya, disilakan, ya. Kelompok 2, 3, 4, 5, kelompok 6 ya. 6, 7, 8. Ya, bisa dilihat. Coba menghadap kelompok dulu. Ibu akan jelaskan. Ya, menghadap kelompoknya. Menghadap kelompoknya. Ya, udah siap menghadap kelompoknya. Ibu akan menjelaskan. Lihat dalam LKPD. Ya, LKPD lihat. Ya, di sana terdapat. Dalam LKPD lihat. Dan lihat. Nah, terdapat apa di sana? Coba dibaca. Ya, sebentar. Baca LKPD. Ada tema pertengkaran dengan saudara kandung, teman atau orang tua. Ada tema tentang kasih sayang keluarga, tema tentang persahabatan, tema percintaan, tema memberi hadiah kepada orang lain, dan tema menolong orang lain. Ya, di sana dalam LKPD lihat ada pilihan tema ya. Ada pilihan tema. Nah, kelompok kalian pilih dari tema yang ada, kalian pilih, kemudian ya setelah dipilih, kalian buatlah kerangka tersebut ya berdasarkan tema yang telah dipilih. Lanjut, ada tabel di bawahnya. Sebelum ke kerangka, ya, sebelum ke strukturnya, kalian tentukan dulu. Ya, jangan lupa unsur intrinsika tentukan dulu di atasnya. Lalu kemudian buatlah strukturnya. Waktunya 20 menit ya. Ya, silakan. Ya, tulis langsung di sana. Oke, Bu. Betul. Tulis langsung di LKPD-nya di lembar kedua. Ya. Ya, lembar pertama. Ya. Diisi langsung di sana. Ya, tulis yang rapi dan jelas. Ya, silakan. Kalau gerak itu lagi aja. Ternyata dari belakang kali. Ya, silakan. Silakan. Silakan, hah? Hah? Udah, menghadap kelompoknya ini. Menghadap kelompoknya nih. Ya, ayo. Diskusikan dengan teman kelompok, silakan.
Kelompok 2 ada kesulitan? Belum nemu. Kelompok 3 ada kesulitan? Ada kelompoknya, Neng? Kelompok 4 ada kesulitan? Belum ada. Kelompok 5 ada kesulitan? Belum. Tulisan yang rapi ya. Kelompok 6 ada kesulitan? Belum. Kelompok 7 ada kesulitan? Kelompok 8 ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada. Ini kertasnya terbang. Kertasnya terbang nih. Ya, diskusikan dulu udah hasil diskusi ini. Ya, silakan. Menghadap kelompoknya. Sudut pandang hanya yang sedikit itu, Neng. Itu alur yang lengkap itu untuk strukturnya. Nah, kolom ini di baris ke, coba lihat. Ada yang mau ditanyakan? Ini kan ada, nah di tabel ini. Nah, ini struktur. Ini strukturnya ya. Oke. Ini sama dengan ini sebenarnya, cuma ini lebih rinci ya. Ini strukturnya. Ya, di strukturnya langsung. Ya. Ya, ada masalah. Ada apa? Ada masalah. Jadi alur itu ya kan, alur itu kan ada dua, ada yang jenis, tadi kan Ibu jelaskan ada yang jenis. Kalau jenis kan alur maju, alur mundur, tapi kita sekarang berkaitan dengan tahapan, yaitu strukturnya gitu ya. Tahapan-tahapan alur yaitu berkaitan dengan struktur. Struktur inilah yang nantinya menjadi kerangka. Ya, silakan. Ini salah, ini nggak perlu lagi. Kalau ini kan udah ada di sini penjelasan ini, berarti nggak perlu lagi, ya Neng? Kan udah ada di tahapan-tahapannya. Ini menghadap diskusinya, jangan nulis masing-masing, menghadap kelompoknya. Silakan Enggelis. Nah, diskusinya kelompok. Mau sakit, Mas? Sakit? Hah? Ayo, diskusikan. Langsung ke ini aja, Neng. Strukturnya langsung orientasi. Ya, alur kan itu tahapan-tahapannya di itu. Tahapan-tahapannya di strukturnya itu langsung orientasi. Jadi alur kan ada jenis tadi ya, Ibu katakan ada jenis, ada tahapan. Kita langsung ke tahapannya saja karena kita berkaitan dengan struktur. Ya, orientasi aja langsung. Jadi nggak dua kali nulis. Kalian langsung nulis ke orientasi. Ya. Jadi rangkaian peristiwa bentuk akhirnya
Ditulis sayang, itu kan lanjutannya, ya. Ya. Boleh, ya. Boleh. Ya, ayo segera. Ya nggak apa-apa, segera. Ya. Langsung aja, langsung ke strukturnya langsung aja. Orientasi. Ya. Udah langsung ke orientasi, rangkaian peristiwa langsung. Kita akan langsung ke tahapannya saja. Jenisnya nggak usah. Nggak apa-apa. Yang penting ini strukturnya dilengkapi. Ya. Ya. Langsung saja di strukturnya yang ini. Langsung di bagian strukturnya yang kalian kerjakan, orientasi. Ya, itu kosongin saja. Kelompok 1. Ketua Nail ya? Iya. Kelompok 2 tadi ini siapa? Yang tidak hadir ya? Yang Anggi. Ya, Anggi ya. Penilaian proses dinilai ya. Ini keaktifan kalian lagi berdiskusi dinilai. Jadi ya keaktifannya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini ketuanya siapa ya, Ibu lupa? Ya, Alfiansyah. Alif Mansyah. Ketuanya ya. Kelompok 4. Enggak lagi dilihat keaktifannya. Maafkan saya. Yang tidak hadir nggak apa-apa, nanti tugasnya beda lagi. Ya silakan. Nanti tugasnya sendiri berarti yang tidak hadir karena kan dia belum mengerjakan ini. Kelompok 5, ketuanya siapa? Kamu ya? Siapa? Oh ya. Kelompok 5. Kelompok 6. Ketuanya Ajiza. Kelompok 7, ketuanya siapa? Aktif semua ya? Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Udah selesai? Ya, 5 menit lagi. Jadi cepat nulis. 5 menit lagi ya. Nulisnya cepat ya. Nulisnya cepat. Hasil diskusinya ya ditulis. Oke, ya. Ayo selesaikan. Ayo diskusikan. Ayo nulisnya cepat ya.
Nanti perwakilannya siapa yang mau maju di sini? 1. Kelompok 3 nanti siapa yang mau maju? Boleh. Nah. Ya. Iya, bacakan hasil. Nanti. Udah, yang udah siap tuh. Ini udah selesai. Yang udah selesai duluan nih. Kelompok 1, kelompok 3 udah selesai. Duluan maju. Iya. Ya, udah selesai duluan ya. Ya, sabar dulu. Udah selesai. Bacain hasil. Saya mau jelasin yang kayak Dimasukkan ke sana. Dimasukkan dalam cerita tersebut. Jadi tidak terpisah, lanjut masukin ke dalam sana. Jadi nanti ketika kamu membuat strukturnya, kan tadi sudah ada tuh unsur intrinsiknya, sudah kamu diskusikan, dimasukkan ke dalam struktur, itu tuh harus nyambung antara struktur 1, 2, 3, dan 4. Semuanya masukkan ke sana. Ya, ada tokohnya, wataknya, latar, harus semua masuk ke sana. Seperti itu. Kita kan baru kerangkanya. Ya. Ya, kerangkanya ya. Hanya itu saja bacakan dulu. Jadi semua di unsur intrinsiknya udah masuk ke dalamnya, gitu ya. Jadi tidak dibicarakan terpisah. Kalau dia hanya proses nih, Neng. Proses bagaimana cara kamu awal menulis. Nah, sebagai penulis pemula ditulis dulu seperti itu, nanti baru langsung. Temanya apa yang kamu itu nanti? Ya. Temanya disebutkan. Ya, yang udah selesai kelompok 1, 3, dan 6. Ya. Coba lihat yang udah selesai kalau. Duh, alur mencekam. Mencekam banget, Bu. Ya ampun, mencekam, Bu. Mencekam. Udah selesai? Nah, salin. Ini kan ini tadi coret-coretannya ini. Iya. Ini coret-coretannya. Ya, sebentar lagi kumpulkan, sebentar lagi. Ya, nah, ini ya. Nah semua ya. Nah, dengarkan. Sekarang semua menghadap ke depan. Alhamdulillah udah selesai ya. Ya semua. Sekarang ya
Kita akan dengarkan presentasi dari kelompok yang pertama. Udah selesai tadi kelompok berapa? 3. Ya silakan tepuk 3. Ya silakan. Ayo silakan. Kalian perhatikan, apakah nanti ada struktur yang kelewat atau ada tokohnya yang belum masuk mungkin ya? Atau latarnya ditulisnya di sana ada tapi sini tidak ada? Ya silakan. Iya. Siap-siap boleh bertanya, nanti boleh menyangga atau masukannya. Ya silakan. Kamu kelompok berapa? Oh ya udah kurang sehat ya udah nggak apa-apa. Ya dengarkan. Dah mundur dikit saya, mundur dikit. Ya up. Ya silakan. Dengarkan baik-baik ya. Udah selesai nih. Tidak ada yang menulis, sudah selesai. Ya ayo silakan. Dengarkan. Ya dengarkan ya. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang cerita pendek, kerangka cerita pendek yang kami buat. Sama tema yang kami ambil adalah pertengkaran teman-teman. Tokoh-tokohnya ada Alvaro. Dia pintar dan rajin, namun sering merasa iri dan dengki. Yang kedua ada Dirgantara, nakal tetapi berubah menjadi rajin, namun tetap mudah terhasut. Ketiga ada Aleta, teman sekelas yang cantik namun pemberani. Yang keempat ada Bu Alexa, guru yang ramah namun tegas. Latar waktu ada pagi dan siang. Latar tempatnya sekolah dan kelas, dan latar suasananya tegang dan mencekam. Sudut pandangnya adalah orang ketiga. Di bagian orientasi, Alvaro dan Dirgantara adalah teman sekelas yang memiliki sifat bertolak belakang. Alvaro selalu mendapatkan peringkat tinggi dan rajin belajar, sedangkan Dirgantara anak yang kurang pintar, bandel, dan sering tidur di kelas. Di bagian rangkaian peristiwa, di pagi itu Alvaro melihat Dirgantara belajar. Bukannya menyemangati, ia malah mengejek dan merendahkan Dirgantara. Meskipun begitu, Dirgantara tidak mempedulikan ejekan Alvaro. Sekarang di bagian komplikasi, saat ulangan, Alvaro menganggap enteng ulangan tersebut. Berbeda dengan Dirgantara yang bersungguh-sungguh. Ternyata nilai Dirgantara lebih besar daripada Alvaro. Nah, jadi Alvaro iri dan menuduh Dirgantara menyontek. Nah, Dirgantara yang kesal dan mengajak Alvaro bertengkar. Saat bertengkar, Aleta mencoba melerai mereka berdua. Nah, di bagian resolusi, untungnya Bu Alexa yang sedang tadi di luar secepat mungkin datang ke kelas dan melerai mereka berdua. Tidak lupa dinasehati. Akhir cerita, mereka pun berteman baik lagi seperti dahulu kala. Itu saja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Sebentar dulu. Setelah tadi presentasi, adakah yang mau bertanya atau menyanggahnya atau bagaimana masukan untuk kelompok temanmu? Ya. Mungkin ketika tadi kelompok temanmu menyebutkan tokohnya, apakah semua tokohnya sudah masuk ke dalam struktur tersebut? Sudah masuk belum tokohnya? Latarnya sudah. Ya, kemudian suasananya udah masuk semua. Ya, ada yang mau memberikan masukan? Silakan. Ada yang memberi masukan? Tidak ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih ya. Lanjut. Kelompok tadi yang kedua, tadi kelompok 1 ya? Ya, silakan kelompok 1. Ya, ayo. Ya, kelompok 1 silakan. Mau berapa orang yang maju? Silakan. Ya. Maskernya kalau nggak dipakai simpan saja dulu. Ya udah. Ya, ayo siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cerpen kami, kerangka cerpen kami. Temanya ialah kasih sayang keluarga.
Nah, simak baik-baik ya. Tokohnya ada Pak Bram. Pak Bram itu penyabar, pekerja keras, sayang keluarga, tapi ceroboh. Bulita pengertian, bijaksana, penyayang. Gina penurut, cantik, sedikit emosian. Gani jahil, penyayang, susah diatur. Dan yang ketiga ada latarnya. Latar waktu pagi, siang, sore, dan malam. Latar tempatnya di rumah dan di kantor. Latar suasananya riang, sedih, tegang, dan bahagia. Sudut pandangnya ialah orang ketiga. Jadi orientasinya ialah diceritakan suatu keluarga yang harmonis yang terdiri dari Pak Bram, Bulita, Gina, serta Gani. Pak Bram ialah seorang direktur di kota Jakarta, sementara Bulita seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak, yaitu Gina dan Gani. Rangkaian peristiwanya ialah perusahaan Pak Bram itu bangkrut dikarenakan terlilit hutang yang sangat banyak sekali. Hal ini menyebabkan Bulita dan anak-anaknya begitu sedih sekali, dan akhirnya Bulita dan kedua anaknya selalu menyemangati dan mensupportnya. Akhirnya Pak Bram beserta keluarganya pindah ke kampung Pak Bram di daerah Bandung. Keluarga Pak Bram menetap di rumah yang diwariskan oleh ibunya, Pak Bram sendiri. Lalu mereka membersihkan rumah itu hingga terlihat bersih dan rapi. Setelah kejadian tersebut, Pak Bram lalu mencari pekerjaan baru, dari pekerjaan ojek online, kuli bangunan, cleaning service, dan lain-lain. Walaupun demikian, Bulita dan anak-anaknya tidak pernah mengeluh atas apa yang terjadi. Mereka saling menguatkan satu sama lain walaupun kadang ada sedikit konflik. Komplikasinya adalah pada saat ketika Pak Bram sedang di rumah, rentenir datang menagih hutang yang sudah menunggak 3 bulan. Lalu Pak Bram bilang bahwa ia tidak bisa membayar hutangnya pada saat itu. Nah, resolusinya, untungnya ada teman Pak Bram yang ingin membantu agar bisa membayar hutang. Pak Bram merasa tersentuh karena masih ada yang masih peduli dengan dirinya. Pak Bram berjanji akan mengganti uang yang telah dipinjamnya. Setelah semua itu yang terjadi, ekonomi Pak Bram mulai membaik dan keluarganya bahagia. Yang terakhir ada alurnya. Sudah selesai ya. Udah. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar dulu. Ada masukan kah dari kelompok yang lain? Silakan. Apakah ada masukan? Apakah sudah ada kesinambungan antara struktur pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga apa tadi? Komplikasi dan resolusi. Nyambung nggak kalau bahasa kitanya nih? Ya. Apakah ada kesinambungan? Ya? Sudah betul ya? Sudah betul ya? Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, 1 lagi. Tadi yang ketiga siapa yang sudah selesai? Tadi yang selesai ketiga siapa? Ya. Ya, selanjutnya. Ya, terima kasih ya untuk yang telah presentasi. Kalian sudah bisa membuat kerangka karangan. Jadi ya, ketika membuat kerangka karangan itu antara struktur yang satu dengan struktur yang lainnya harus ada kesinambungan, ya. Sampai di sini adakah pertanyaan? Ya. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, berarti nanti ketika menyimpulkan, kalian menyebutkan tadi langkah-langkah menulis cerpen dan penulisan cerpen itu sendiri. Silakan. Menyimpulkan dari kelompok 3 ya, silakan. Ya, menyimpulkan dari kelompok 3. Tadi langkah-langkahnya. Ya, silakan. Kelompok 3. Dengan sekaligus hasilnya dari yang kalian tulis. Ya, silakan di depan. Di depan. Ya, langkah-langkahnya ketika kamu menulis
bawa hasilnya, bawa buat kesimpulannya. Tadi kan kamu sudah mengerjakan kelompoknya, ya silakan. Ya, langkah-langkahnya. Jadi pertama menentukan. Saya akan menyimpulkan. Selamat pagi. Saya akan menyimpulkan langkah-langkah untuk membuat cerpen. Ya. Nah, Yang pertama apa? langkah pertama menentukan tema. Nah, langkah kedua menyiapkan bahan. Langkah ketiga membuat kerangka karangan. Langkah keempat mengembangkan kerangka karangan. Langkah kelima menentukan judul. Ya. Ya. Habis itu Kemudian hasilnya bagaimana? hasilnya bilang ini. Kerangka karangannya? Kerangka karangan yang kamu buat mana? Nah, ya Oh, ini. silakan. Jadi yang pertama orientasi. Itu orientasi pengenalan karakter dan juga tempat. Ya, contohnya yang kamu buat. Contohnya Alvaro dan Dirgantara adalah teman sekelas yang memiliki sifat bertolak belakang. Itu. Ini semuanya. Ya, dibacakan. Nah, Alvaro selalu mendapatkan peringkat tinggi dan rajin belajar. Sedangkan Dirgantara anak yang kurang pintar, bandel. Dirgantara anak yang kurang pintar, bandel dan sering tidur di kelas. Nah, yang kedua rangkaian peristiwa. Itu peristiwa demi peristiwa yang Contohnya, bacakan. yang contohnya itu contohnya di pagi itu Alvaro melihat Dirgantara belajar. Bukannya menyemangati, ia malah mengejek dan merendahkan Dirgantara. Meskipun begitu, Dirgantara tidak mempedulikan ejekan Alvaro. Ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah punjakan dari konflik-konflik yang tidak terduga, masalah tidak terduga. Jadi saat ulangan, Alvaro menganggap enteng ulangan, berbeda dengan Dirgantara yang bersungguh-sungguh. Ternyata nilai Dirgantara lebih besar. Alvaro iri dan menuduh Dirgantara mencontek. Dirgantara kesal dan mengajak Alvaro bertengkar. Saat bertengkar, Aleta mencoba melerai. Resolusi adalah peredaan atau penyelesaian konflik. Contohnya, untungnya Bu Alexa yang sedang tadi di luar secepat mungkin datang ke kelas dan melerai mereka berdua. Tidak lupa dinasehati. Akhir cerita mereka pun berteman baru lagi seperti dahulu. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Terima kasih telah menyimpulkan. Ya, terima kasih telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ketika kalian menulis cerpen, ada hal-hal juga harus diperhatikan ya. Yang pertama apa? Tema. Kemudian amanat. Lanjut. Ya. Dan alur. Alur di sini strukturnya. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, bagus ya. Tadi telah disebutkan ya strukturnya sekaligus dengan contoh dari struktur itu tersendiri. Ya. Sampai di sini apakah ada hambatan ketika kalian menulis kerangka tersebut? Ada hambatan tidak? Tidak ada hambatan? Ya, tidak ada hambatan. Ya, tidak ada kesulitan? Ya, alhamdulillah ya. Tidak ada kesulitan. Ya. Pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kalian akan coba mengembangkan kerangka tersebut menjadi layaknya sebuah cerpen utuh. Ya, nanti di rumah dipelajari bagaimana mengembangkan kerangka tersebut dan mencoba memilih judul yang berkaitan dengan kerangka yang telah kalian buat. Ya. Terima kasih ya. Kita tutup dengan doa. KM silakan pimpin doa. Kita berdoa bersama dan masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan istirahat.